Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian, maaf ya tadi kita karena memang ada statement di sini 40 menit ya. Biasa begitu, Pak. Zoom itu begitu. Mungkin ada kesalahan teknis dan sebagainya. Nah, kita lanjut aja. Kita lanjut lagi. Tadi sampai kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta satral masjid. Back ya, apa? Ya, kita temu dulu ya. Oke, baik. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana haitsu saja kharajta, engkau keluar, kharajta ya, kharajta KKL, jelas KKL itu pelakunya anta. Itu Bu Siti ya, Siti Partimengsi. Kharajta, apa itu bentuknya? KKL. Gimana tahu kita KKL? Ada kata tak di situ, huruf ta. Kharajta. Jadi KKL pelakunya anta. Akar katanya apa? Kharaja. Polanya fa'ala. Kharajta artinya keluar. Jadi dari mana saja engkau keluar, fawalli, maka palingkanlah wajhaka satral masjidil haram. Palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Wahaitsu, jadi kita keluar tadi, kita dalam keadaan musafir. Yang kedua, wahaitsu, dan di mana saja makuntum, di mana saja kalian berada, fawallu, maka hadapkanlah wajah kalian wujuhakum ke arah satraha, kepada arahnya tadi, Masjidil Haram. Jadi satu untuk orang musafir, yang kedua tentu orang yang tinggal ini, yang tinggal di Padang, yang tinggal di Jogja, yang tinggal di Eropa, yang tinggal di Inggris, yang tinggal di Amerika, ngadap ke Masjidil Haram semuanya. Nah, itu supaya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Li'alla itu ada 3 huruf situ ya. Li 1, an 1, la 1. 3 huruf ya. Li agar, an bahwasanya, la tidak. Jadi agar bahwasanya tidak, yakuna linnas, manusia itu adalah alaikum kepada engkau hujjah, berhujjah, punya alasan. Ngapain sih ngadap ke kiblat? Bagus ngadapnya ke sini dong. Ngapain ngadap ke tembok? Ngadap ke rumah Ka'bah. Ngapain ke sana? Ya. Supaya orang jangan berhujjah dari situ. Kenapa? Ini perintah Allah. Kalau perintah Allah apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Nggak ada masalah. Kenapa? Ya Tuhan yang sang pencipta kita, memerintahkan kita. Jadi li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Agar manusia tidak memberikan hujjah. Li an la yakuna. Yakuna itu kakak sade. Jadi akan ada terus orang yang akan berhujjah nanti. Oh jangan ke situ. Baru kemarin ini bilangnya, udahlah orang Islam ngadap aja kiblatnya ke Baitul Maqdis gitu. Kita dengar itu Pak. Yakuna kakak sade, pelakunya siapa? Huwa. Akar katanya apa? Kawana kana. Ada Rusia di tengah. Kalau Rusia saya ingat Pak Joni ini. Kita dijebak oleh Pak Rijal. Siapa di depannya yang muda-muda ternyata Rusianya ada sedikit. Nah, Rusia itu taruh belakang. Dan Rusia itu mengasihkan dia. Dia datang dan pergi, bisa berubah-ubah, bisa dari alif jadi waw, waw jadi ya, atau melebur dia. Kalau suka melebur dia. Waw melebur ke ta, atau alif melebur ke ta, atau dia hilang sekalian. Nah, tugas kita nanti mencarinya. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum, ala huruf kum kata ganti, 'alaikum atas kalian hujjah kata benda ya, ada tamarbuta, alasan, argumen. Jadi agar jangan manusia berargumen kepada kita, ngapain sih ngadap kiblat, bagus ngadap ke sini. Ya, karena kita disuruh oleh Allah dan kita adalah kita ciptaan Allah bukan ciptaan manusia. Jadi kita dengar kata Allah bukan kata manusia. Nah, illa kecuali allazina zalamu. Jadi orang yang tidak menghadap kiblat kecuali allazina, orang-orang yang zalamu. Zalamu kakak P apa tuh? Bu Yunanis. Apa tuh zalamu? KKL ya. Zalamu apa? KKL. KKL. KKL kan ada waw sukun alif.
Sukun alif. Nah, pelakunya hum. Alif, ya. Pelakunya hum. Maka kata zalama. Dalam. Walafa, zalim menganiaya. Kecuali orang-orangnya mereka menganiaya diri sendiri, minhum dari mereka. Jadi kalau mereka tidak mau menghadap ke kiblat, berarti mereka dianggap orang yang menganiaya diri sendiri. Kenapa disebut menganiaya diri sendiri? Karena dia membangkang kepada Allah yang punya konsekuensi yang berat. Ya. Kemudian fala takhshawhum. Fa maka, la huruf jangan. Kenapa jangan? Karena takhshawna itu hilang nanya. Misalnya kan takhshawna. Karena ada la depannya, maka na diganti alif. Ada takhshaw ada alif. Tapi karena ketipuk hum, hilang pula alifnya satu. Jadi 2 kali hilang itu. 2 kali amputasi itu bahasa Pak Joni itu. 6 tingkat langkahnya itu. Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Jangan takut kepada mereka yang membantah-bantah tentang kiblat tadi. Fala takhshawhum wa ikhshawni. Kenapa ikhshawni? Karena di belakang itu khasya, ada huruf sianya ya. Kalau huruf sianya ya atau alif, maka alifnya berharakat kasrah. Tapi kalau di belakang huruf sianya waw, maka berharakat dhamma. Wa kalau khasyawa, tapi tidak khasaya. Maka wa ikhshawni, dan takutlah kepada engkau kalian, pada aku kalian, dan takutlah kalian kepada ni aku. Jadi Allah katakan jangan takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Ya, kepada aku. Wali utimma, dan utimma itu apa bentuknya itu? Dan agar apa? Utimma bentuk kakak sade. Kakak sade. Lalu pelakunya siapa? Ana. Akar katanya apa? Akar katanya tamma. Polanya af'ala. Agar aku menyempurnakan nikmati nikmatku. Enak. Apa itu? Aku menyempurnakan nikmatku. Jadi kalau kita menghadap kepada kiblat, salat ya, lalu kita hanya takut kepada Allah, maka di sini ada kata Allah, liutimma nikmati ya alaikum, kepada engkau. Aku akan menyempurnakan nikmatku kepada engkau. Allah akan sempurnakan nikmat Allah. Ya kalau Allah yang mengatakan sempurnakan nikmat, Allah yang tahu. Pasti nikmatnya Allah yang sempurna masuk surga. Liutimma ni'mati alaikum wa la'allakum. Wa la'allakum wa huruf la'alla huruf. Kum kata ganti. Dan agar kalian tahtadun. Tahtadun itu mungkin sekarang kita tanya ke Ibu Ilianis. Coba Ibu Ilianis uraikan tahtadun. Tahtadun ini kakak sade. Oke, kenapa kakek sade dia? Ada ta dan waw nun. Oke. Pelakunya siapa? Pelakunya jadi antum. Oke. Akar katanya apa? Akar katanya Hadaya ya. Ada rucia satu. Ya, hadaya. Oke. Polanya apa? Polanya af'ala. Oh. Ada ta di tengah. Huruf ta diapain itu? Polanya ifta'ala. Ya. Ada itu artinya menunjuki. Kalau iftada mendapat petunjuk. Jadi la'allakum, agar kalian tahtaduna, kalian mendapat petunjuk. Nah, jadi ada kriteria. Kalau menurut ayat ini, nanti kita dapat petunjuk itu kita kumpulkan kriterianya. Ayat ini kriterianya kita menghadap dapat petunjuk, salat menghadap kiblat, ya menghadap kiblat, dan kita tidak boleh takut kepada manusia. Kita hanya takut kepada Allah. Nah, itu kriterianya. Kalau sudah kita penuhi itu, maka Allah katakan la'allakum tahtadun. Orang menerjemahkan mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Tapi kalau kita menerjemahkannya, pasti kalian mendapat petunjuk. Karena ini janji Allah nggak pernah bohong. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah merubah janjinya. Nah, jadi situ dari segi gramatikal. Yang perlu saya tekankan di sini kata-kata fala takhshawhum. Nah, coba kita lihat sama-sama. Fala takhshawhum itu aslinya adalah takhshawna. Takhshawna aslinya ya.
Karena ada la di depan, maka menjadi tahsyau pakai alif. La itu jangan. La itu artinya jangan. Tapi kalau fala tahsyauna, maka tidak. Tidak tilah itu. Karena tahsyau, nanya hilang menjadi jangan. Nah, kemudian masuk hum di belakang. Gara-gara masuk hum, alifnya hilang. Jadi jadilah dia fala tahsyauhum. Nah, itu kita menterjemahkannya. Jadi kalau menterjemahkannya kembali ke tahsyauna, ya. Bisa diikutin langkah-langkah itu, Pak. Jadi 6 langkah versi Bapak itu bisa ya. Aslinya tahsyauna, aslinya ya pakai na. Lalu ada la di depan, maka na berubah jadi alif. Oke. Alif pun hilang karena pengaruh hum. Ketimpuk hum, kalau bahasa satu ketimpuk hum. Nah, hilang dia. Tapi menterjemahnya tetap kita kembali ke aslinya, ke tahsyauna itu. Teman la-nya ya di setel arti jangan. Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Waksyauni dan takut kepada aku. Nah, kita Allah nyuruh kita takut kepada Allah. Jadi kalau kita takut sama Allah, kenapa kamu takut sama Allah? Ya Allah yang merintahkan begitu. Bukan perintah siapa-siapa. Kita kalau mendengar Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak ada keraguan kita dalamnya. Ya Allah mengatakan takut kepada Allah, ya takut kita. Apapun kenapa takut ya Allah yang tahu. Nanti di surga dibuka semua rahasia itu. Kenapa aku suruh kamu sholat, ini loh akibatnya. Kenapa aku suruh kalian puasa, ini loh dibukakan semuanya. Kenapa kamu disuruh menghadap kiblat, ini semua nanti akan dibukakan oleh rahasia-rahasia yang tidak terjawab bagi kita di dunia ini. Maka kita nanti di akhirat di surga nanya sama Allah, ya Allah, ingin paham Quran ya Allah, coba terangin. Aku belum paham aku tentang ayat itu ya Allah. Mana? Allah akan uraikan nanti. Allah akan. Kenapa? Karena kita ingin ngobrol sama Allah, ya modalnya Quran. Man arada ayat kalama ma'allahi falyaqra'il Quran. Pengen ngobrol sama Allah, pengen curhat sama Allah, pengen dialog sama Allah, pengen bincang santai sama Allah, ya modalnya cuma apa? Baca Quran. Kalau kita pengen ngobrol sama presiden, modalnya apa? Prestasi. Kalau kita pengen ngobrol sama direktur, modalnya apa? Pekerjaan. Enggak pekerjaan kita ngadap dia. Itu modalnya. Kalau kita mau ngadap orang apa? Modalnya apa? Prestasi. Siapa kamu? Nah, kata orang-orang yang kita mau ngadap dia. Coba ibu-ibu mau ngadap gubernur, apa modalnya? Ada modalnya? Pasti ada modal kan? Satu prestasi, satu urusan. Tapi menghadap Allah, apa modalnya? Quran. Persyaratannya nggak banyak, baca Quran. Kata Allah, kalau ingin ngomong sama aku, baca Quran aku, kata Allah. Nah, kita kalau nggak baca Quran, berarti kita nggak pengen ngobrol sama Allah. Maka di sini, di Zoom ini, kita hanya membahas Al-Quran saja. Kenapa? Kita pengen ngobrol sama Allah berlama-lama lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian tentang ayat yang kita bahas satu ini 150. Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan bertanya detail tentang kata-kata, bentuknya apa dan sebagainya. Dan tentang konteks kita carikan secara garis besar. Silakan. Ustadz, Akhirnya. mau nanya saya Ustadz. Saya mau nanya. Oh, kita tutup dulu. Tutup dulu, Bu, ya. Nanti ada sesi tanya jawab, Ibu ya. Demikian dari saya uraikannya. Kalau ada hal-hal yang salah, datang dari saya dan bisa mengampun kepada Allah. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata karena datang dari Allah. Demikian saya sampaikan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.